Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid dharain. Adapun binatang yang sah dijadikan korban walaupun selesai sudah hari raya Idul Adha, tapi ilmunya tidak pernah selesai, yaitu satu kambing. Kambing ini masuk juga mirip, masuk juga domba, masuk juga kibas. Itu kategori kambing. Berarti kalau orang Pak Ibu kurban dengan biri-biri, itu sama hukumnya kambing. Dalam kitab kambing masuk kategori kambing, biri-biri, kibas, domba. Kemudian apalagi itu? Keledai bangku lain, keledai ganam. Berarti masuk nama dulu keledai kan masuk? Ada orang ibu seperti itu tanya, nggak masuk. Kambing, biri-biri, kibas, domba. Jika kambing Jawa umurnya 2 tahun, apa aja kita panggil dia lagi? Kambing kacang lah. Kambing Jawa kan ada kambing kacang halus, tapi umurnya tetap 2 tahun. Selain kambing kacang, Pak, adakah selain kambing kacang lainnya? Punya kambing kacang itu haruslah awaknya, penting umurnya 2 tahun. Nah, berarti kalau kambing umurnya 2 tahun. Dan jika biri-biri atau kibas umurnya 1 tahun. Nah, 3 umur. Berarti kambing kalau kurang 2 tahun ada sah dijadikan sebagai hewan korban. Nah, itu tuh. Tapi kalau biri-biri atau kibas umurnya 1 tahun. Dan seekor kambing cukup, ingat, cukup untuk 1 orang. Kambing itu kalau berkorban untuk 1 orang, ini ada orang seekor kambing atau kibas atau biri-biri atau domba itu untuk 1 keluarga, dan jangan bikin. Nah, ini juga baca pikir. Karena dia Rasulullah SAW, Rasulullah itu bujur tapi diniatkan untuk orang Islam pahalanya. Kalau masalah binatangnya ada aturan. Pian mahal abadian. Lalu di situ ada bertambah doa wal muslimin wal muslimat. Nah, mahal abadian atau abadulun, tapi hukumnya biarlah dia juga kepada orang muslim muslimah semua ada itu manfaat dari doa yang disebut doa haul jamak, khususannya ada. Inya Pak Aiwai zaman medsos ini jangan mengaji lo medsos, mengaji lo guru. Lah kalau berguru bingung. Nah, ini penting banget kita. Berarti Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang didalilkan itu sa'ikum kibas untuk sekeluarga dan muslimin, itu doa dari Rasulullah, karena Rasulullah ini rahmatan lil alamin.
Pian berdoa Bapak Ibu, apalagi pian kubur doa akan abah pian nang penjiri atau mawapian. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ajil jannah mazawahu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jangan tertinggal oleh muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kikir pengen doa. Dialah yang mendoakan abah pian mama pian. Tapi jangan tertinggal oleh muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Murah dengan doa luar biasa. Nah ini penting buat kita. Berarti kalau kibas biri-biri cukup 1 tahun dan seekor kambing cukup untuk 1 orang. Ada Allah, nah ini lebih daripada 1. 2, lembu masuk di sini apa lembu ini sampai ke termasuk kerbau. So juga di sini lembu atau kerbau ada yang berumur 2 tahun. Jadi kerbau atau sapi yang berumur 2 tahun. Kambing berumur 2 tahun. Kibas, biri-biri itu umur 1 tahun. Kalau kambing berumur 1 tahun, ada sah. Anak kambing berumur 2 tahun. Sapi berumur 1 tahun, tidak sah. Yang berumur 2 tahun. Kalau 2 tahun lebih, bagus lagi. Kibas berumur 1 tahun, samanya lebih dari 1 tahun, sama 1 tahun boleh. Kambing 2 tahun memasuki tahun ketiga umurnya boleh. Oh, bagus. Paling kadang umurnya 2 tahun. Kemudian, nah ada orang tanya nih. Ini kan kambing lah, apa lembu, kerbau. Kalau misalnya keledai masuk atau bukan masuk, halusan. Masuk di mana? Ada masuk. Ini apa lagi itu Pak Ibu itu? Kurang tanya apa lagi itu? Kalau kambing, ya udah kan masuk. Udah boleh dimakan. Tetapi kalau masuk bukan kurban. Apalagi orang takut kemarin. Kalau kambing dulu, kalau kambing itu kan dulu masuk ya jelas 2 tahun. Kalau kibas biri-biri domba 1 tahun. Kalau kamu dulu pinjaman ada masuk. Rusak ada masuk itu. Lagi onta. Nah, onta berumur 5 tahun. Ada orang tanya, kalau jerapah mangrove lain onta, ada masuk binatang korban itu? Ini kira-kira nih membanding karena lehernya panjang. Jangan tapi berhukum Pak. Nah, jangan. Dan seekor lembu, kerbau, onta. Nah, ini penting. Kan tadi kan onta yang berumur 5 tahun. Berarti kurang dari 5 tahun kada tahu dijadikan hewan kurban. Terus titik sudah.
dan seekor lembu atau seekor kerbau atau seekor onta cukup untuk 7 orang. Sapi 7 orang, onta 7 orang, kerbau 7 orang. Tapi guru kalau 1 orang guru silahkan. Ada orang kan, aku berkorban seekor sapi untuk 1 orang, aku saja. Silahkan. Jangan dinambahi, cari pang lagi nambah 6 supaya berbuat di sini. Jangan, kita orang. Gak bisa. Tapi ada setengah sidik untuk 1. Boleh 1 sampai 7 kalau onta, kalau kerbau atau sapi. Tetapi, ada. Tetapi jika untuk 1 orang itu lebih afdol. Orang berduit misalnya yang ini. Zaman APBD diulang jadi korban. Ini Jarulun itu sumbangan sosial untuk masyarakat. Itu aja, sumbangan sosial dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Maka memakan daging itu dari sumbangan sosial pemerintah stop dimakan. Kalau dijadikan sebagai nama pribadi tidak stop, karena duit itu duit kurang banyak. Makanya ada dari nama yang stop. Pesanan. Ayo ini. Ayo. Jar ulun kadang ribut itu, tapi tidak sok sebagai hewan kurban, tetapi sumbangan dana sosial tidak juga. Lalu kita kadang mengingat, tapi meluruskan. Harus ada Pak Ibu sekarang yang awalnya hukum itu diluruskan, jangan dikabulkan. Hukum ini harus diluruskan, jangan dikabulkan. Tidak boleh mengabulkan hukum. Luruskan, jelaskan, terangkan. Itu wajib. Kita usaha, ada anak buah, serahkan uang pribadi kita, aku berikan lewat ikam betuju untuk beli sapi dan untuk kalian. Bagus, namanya bos dermawan. Serahkan. Atau aku hendak berkorban, anak buahku ke-6. Aku tahun depan aku mau korban lagi, anak buah orang ke-6 lagi, tambah aku gitu. Bagus karena usaha beliau, pribadi beliau. Itu baik. Ada boleh hukum dikabulkan. Sampaikan kebenaran. Sampaikan. Diterima tidaknya itu urusan pribadi lain lagi, urusan lain lagi. Jelaskan itu. Nah, berarti afdal dan tidak sok korban itu binatang yang cacat. Nah, jadi panitia yang ditugaskan untuk mencari hewan korban harus selektif. Yang sulitnya itu gini Bapak Ibu, sapi datang atau hewan korban datang, kadang-kadang
waktu anak menyembelih itu lah, rabitlah telingannya, patahlah kakinya. Nah, jadi kita waktu merimpung itu, ini harus kehati-hatian tingkatan tinggi. Wah, tapi ini banyaknya orang berjual sudah mesin menjepit. Jepit sapi itu rebahan ini. Ada kejadian karena sapi ini liar, akhirnya warga berbondong-bondong gimana caranya supaya sapi ini bisa dirabahkan, sekalian patah kakinya. Kayak Pak Gurudin tidak sok, tapi Gurudinnya sedikit aja patahnya, lepahnya menjawab hukum. Ulun hanya menjawab tidak sah. Kayak apa ya guru kami ini guru? Pokoknya ulun kadang mempermasalahkan kayak apa ya? Karena hewan itu cacat sebelum disembelih tidak sah. Berarti kalau cacat lah guru imbah disembelih, tidak saya cacat mati sudah. Ini harus kehati-hatian. Ada lagi hidungnya robek karena gagahnya sapi ini. Kan cacat itu akhirnya. Ada lagi Pak Gue, apa tuh? Menandai sapi itu pakai besi panas, melepuh kulitnya cacat. Pemiksaan. Ada lagi telinganya dipotong sedikit, dipotong orang di tali, dijarat, di apakah pakai pelok kah? Nah, syahidul iman. No. Pelok apa? Ini pakai besi panas. Menyiksa. Nah ini tidak sah korban itu binatang yang cacat seperti berkoreng. Nah, berkorengan sudah cacat. Ini kita sebagai petugas ini pahala memang, tapi banyak yang tidak kehati-hatian di sini. Kalau bisa tanduknya sempurna, tapi yang tanduk halus tanduknya, itu tanduknya dicari. Itu tanduk yang halus tuh, itu umur berapa tuh? Kelihatan tanduknya kecil. Yang kayak apa tutup cangkir ini? Jangan cari yang lain. Harus gitu kayak gue. Kontrol dulu sapinya kalau pincang. Banyak baik yang kada hati-hati. Waktu menurunkan dari mobil, nah itu harus dikontrol tuh. Nya bisa dipaksa turun. Lalu dia keluar, patah. Orang pada selektif, diikat lagi, diberitahu kepada dia, sakit sudah kali serahkan. Kerja, ternyata pas pincang. Ulun pernah anak menyembelih, benar, anak menyembelih Pak Ibu. Waktu itu anak menyembelih. Lalu Pak Ibu, ulun datang sudah sapi. Nah lalu orang kampung sapinya berapa? Tahun kemarin, buka ikatnya itu, nah anak dia, nah dia sapi. Nah maaf, ini sapi siapa nih? Ulun ngomong sapi siapa nih? Nah, nomor 7 mana yang nomor 7? Ini sapi kami dulu, sini dulu kan. Mohon maaf, demi hukum sapi piatu puncak cacat, hukum tidak sah sebagai korban. Dia hanya hukum bersedekah.
sedekah. Berani nggak Tuhan Guru ngomong seperti itu? Tidak usah sebagai hewan korban, hanya pian bersedekah, beli sapi ketujuh orang dan mimpin sedekah. Tidak bisa sebagai korban. Ulun menyembelihkan tidak bisa sebagai hewan korban. Tidak usah. Kecil buahnya. Siapa yang menurunkan mal tadi? Siapa? Nggak jual sapi. Siapa yang menyambut kekanakan? Siapa? Anda. Ulun hanya jujur. Kalau ulun berniat diwakilan ketujuh, guru kami berwakil kepada pian untuk menyembelihkan hewan korban kami. Tapi hewan korbannya cacat, tidak sah sebagai hewan korban. Ulun menyembelihkan mau, tapi tidak sah sebagai hewan korban. Ulun beritahu dulu pian ketujuh. Ujian yang lainnya yang ketujuh selain ketujuh kondisi ketujuh, jangan sembelih, sembelih. Jangan sembelih sudah. Jadi ulun cacat, ulun jujur sebagai penyembelih. Karena dihukumkan cacat pincang itu. Teliti Pak Bekuring dia Pak sudah cacat, apalagi pincang. Bekuring itu kan kulit tuh. Potong telinganya, nah iya juga. Buta matanya, parah lagi. Berarti kalau cacat Pak ini untuk daging jual ke pasar aja lagi nih. Jualan bubuhan apa tuh? Stek iga sama iga. Wah, stek. Tahu juga udin lah. Makanan iga, stek gitu. Iya, nggak jadi masalah. Dia bukan bangkai. Tapi kalau dijadikan sebagai hewan kurban tidak usah. Cacat. Apalagi raja. Potong ekornya, potong ekornya. Oh, ekornya hilang. Tidak usah. Berarti ekornya sempurna. Ini banyak juga nah, rompong sekalian giginya. Nah, dimakan ibunya betul nih. Sampai ke gigi diperiksa. Iya memang menjadi panitia, hati-hati besar pahalanya. Nah, kalau orang penyembelihan kada sampai meneliti gigi. Kalau paling-paling meneliti kakinya, tanduknya, telinganya, ekornya. Kalau gigi itu ada sampai giginya aja cacat. Tidak usah sebagai korban. Sian orang nggak paham ya. Atau terlalu kurusnya luar biasa. Nah ini bisa nampak kalau dimasukkan orang banyak dipaksa tuh makanya. Nah teliti itu. Ini bubuhan kantor hewan nih. Menelitinya kan para Idul Adha apa tuh meneliti hewan korban yang layak. Bukan kantor hewannya, urusannya meneliti para pemilik sapi korban, kambing, kontrol terlalu kurus, dan wajib disedekahkan dagingnya itu sekedar nama sedekah. Memang dagingnya itu kan dibagi ya sedekah, nambah korban tadi betul.
Ketujuh. Kemudian disedekahkan. Nah, lalu nang hadir kalau panitia pangguru menyate ambil daging itu izin restu yang ketujuh. Nang ketujuh ngomong kepada panitia, kami menyerahkan hewan kurban kami dan kami ikhlas. Kalau pian-pian hendak bermasalah boleh. Sakannya 3 kilo suram ambil bermasalah. Jangan. Yang sedang aja, nah wajar-wajar aja, jangan lihat wajah. Karena kita hanya diamanahi, bukan memiliki. Yang ketujuh, kami ikhlas kalau kami ingin mengambil kacang masakan, menyakiti dan sebagainya. Karena itu sedekah orang dan lebih baik dibagi 3. Dari situ dibagi 3. Sebahagian diberikan kepada fakir miskin dan sebahagian diberikan kepada sahabat dan kenalan, maksudnya orang terdekat, dekat tetangga masjid, yang musola, yang memakmurkan masjid, itu yang kita sahabatnya kita kenal, orang-orang takwa, orang-orang soleh, orang-orang soleha, fakir miskin yang perlu dibantu, yang kehidupannya perlu dibantu, sahabat-sahabat yang di lingkungan masjid, bukan kekeluargaan, sahabat di sini yang kekeluargaan. Siapa-siapa yang memakmurkan masjid masuk buat dia. Fakir miskin sepertiga, sahabat lingkaran masjid, lingkungan masjid, musala, dan sebahagian dimasaknya untuk dirinya. Nah, kita tahu itu untuk dirinya dan ahli kerabatnya, keluarganya. Berapa toh bubuhan nomor 7 terus satu uang dapat berapa kilo? Ini dia berapa? 2,5 kilo. Kalau dia pian berapa? Oh, 3,5 kilo, 2,5 kilo. Tergantung besar kecilnya. Kilo. Bagus kalian tahu. Ini. Nah, dianjurkan kita yang berkorban untuk memakan karena kita ibadah, kecuali nazar tidak boleh. Nazar tidak boleh. Misalnya pian bernazar, pian berdua bernazar, lawan pian ketiga bernazar, yang lainnya kan bernazar, maka daging yang diserahkan ke pian tidak bisa dimakan sedikit. Karena bertiga pian ini bernazar, yang lainnya dari teman pian selain pian ada bernazar. Pian kan belum memakan sedikit. Walaupun dia sudah diberi satu resep dari 2,5 kilo atau 3,5 kilo. Gimana ini? Serahkan kepada keluarga atau saudara. Nah, aku karena bernazar, ada mau makan. Nah, ikan masak karena aku nggak makan. Beriakan dulu. Kadang mereka ya salah guru. Ini pindah hak milik sudah. Nah, cara seperti itu boleh seperti merekayasa. Nah, karena aku ini bernazar, karena kau makan, aku beriakan ikan, sudah masak, kita makan, aku umpat. Nah, kenapa? Aku hendak makannya. Ada apa-apa. Nah, merekayasa itu kayak ini, ikan masak, beriakan itu sudah kalau kayak ikan, karena salahnya beriakan ke aku. Nah, itu merekayasa. Maka empat makan boleh. Berarti ada rencana sudah.
Sakalinya nah beri akan kita. Ika masa mungkin mau mana aku berapa? Aku mau jauh sudah ya. Sakalnya anak boleh sini lihat. Nah sama-sama. Kenapa? Memberi ikan ampun ulun ya. Oh iya kah akor. Ini nang mau harap tahu lah. Tapi kan ada pembicaraan sebelumnya. Mereka yang salah. Baik itu caranya boleh. Nang banyak tuh yang salah nih. Penyembelih itu karena pian kami beri daging upah pian menyembelih boleh. Nah, harus dipikirkan upah penyembelih bukan daging. Ada uang 6.000 kayak apa dulu pian 67 uang ya berapa ongkos penyembelihan sekian selesai. Kalau diberi daging silahkan. Kulitnya kayak apa dulu? Kulitnya dulu kalau di daerah kita ini kadang-kadang lah disia-siakan, isi parutnya tuh disia-siakan, buang-buangnya pas main. Jangan. Itu daging orang. Kayak apa? Berikan. Diberikan. Atau bagikan siapa yang hendak, kami ikhlas untuk memberikan. Apa ada? Kalau di daerah Jawa tuh Pak Ibu habis, ini hebat mengelola. Jadi cingor. Mantap. Nyaman sama dia. Kita nih di sini, kadang-kadang buangnya tertulis buang lagi kurang. Nah, kami pengelola sudah minta izin sama nomor 7, kadang nang mau mengambilnya. Kayak apa kulitnya nih kita jual, kadang boleh. Ini aja beriakan. Lalu ada kayaknya nama ambil, imbas diberiakan ya lah. Misalnya diberiakan ke seseorang, ya bisa, kayak pengelola sampai parut-parutnya, napanya aja bisanya, sampai ekornya bisanya, tulang-tulangan bisanya, atau imbas diberiakan, jualnya beri ada. Sudah diberiakan, kenapa lagi terserahnya? Jualnya, yang orang bisa mengolah cingur, kalau dia ada tahu cingur kenapa? Makan nyaman. Itu dari kulit lah. Oh, ini. Nah, itu terlalu. Jangan apa namanya dijual, jangan jadi upah. Nah, dan tidak boleh ia memakan korban yang dinazarkan. Kita bahas dulu Pak, kita selidiknya. Mau sudah mengaji angka ini kita bingung lagi. Ada korban. Rinci kitabnya. Kitab itu alam bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 2. Yakni baris keempat lah mulai situ kita. Yakni tiada ia Allah memperbuat sesuatu atau menghukum sesuatu karena mendatangkan manfaat. Allah tidak mengambil manfaat dari yang Allah perbuat atau yang Allah hukumkan. Allah tidak perlu dengan apa yang Allah perbuat. Allah tidak mengambil manfaat dari apa yang Allah hukumkan. Allah mewajibkan sembahyang, Allah tidak mengambil keuntungan dari sembahyang hamba-hambanya. Allah mengharamkan minum-minuman keras, Allah tidak
mengambil manfaat dari haram yang diharamkan. Nah ini penting. Kesimpulannya Allah tidak perlu dengan ciptaannya. Kalau Allah perlu dengan ciptaannya, berarti Allah masih perlu. Berarti Allah Ta'ala tidak kuasa. Kalimat perlu itu berarti Allah lemah. Ini penting nih, ulun dari belajar garis di bawah. Guru ulun menerangkan panjang lebar ini. Garis di bawah kita ulun sampai kemudian keuntungan. Allah tidak mengambil keuntungan dari apa yang Allah perbuat. Kalau Allah memperbuat, Allah untung. Allah Ta'ala menghukumkan wajib, Allah mengambil keuntungan. Allah Ta'ala menghukumkan haram, misalnya judi, kalau jadi diharamkan karena Allah Ta'ala rugi, tidak ada hubungannya manfaat rugi itu sama Allah. Nah, kesimpulannya, Allah ciptakan langit, Allah tidak perlu dengan langit, apalagi Allah di langit. Allah Ta'ala ciptakan arash, Allah Ta'ala tidak perlu arash. Tidak ada arash aja Allah tetap maha kuasa. Orang yang mengatakan Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di arash, rata-rata pada belajar ilmu tauhid. Siapa yang tidak mau membuka dirinya, membuka hatinya, mengambil kesempatan sehat hidupnya dan mau bisa berjalan mendatangi pengajian, yang di pengajian itu membahas ilmu tauhid karena mau belajar, akan indikasi syirik tanpa disadari. Datang di mana selamat dari syirik kalau ada belajar ilmu tauhid. Berat baik. Ada pengajian ulun menangis ini dua orangnya. Ulun kan tahu juga pengajian Kanzul Khairat. Nangis sidin Pak Ibu. Ulun hanya tahu. Umur ulun ini umur sisa. Umur ulun sudah mendekat 80. 40 sudah mendekati. Baru tahu guru yang jerpian mengatakan Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di atas itu syirik. Selama ini ulun syirik guru. Karena ulun guru mengatakan Allah memang di atas. Karena ulun mengaji, Ustaz mengatakan Allah di atas. Sampai mengaji, Ustaz itu. Tahun siapa guru mengaji, terserah. Ulun aja. Ulun kali bisa menyuruh ngaji dan ulun jujur pada orang. Tapi hati pian ulun serahkan ke Allah karena ulun kadang mau mengikat hati dia sampai Pak Ibu setiap sunnah yang sujud terakhir yang sunat, ya Allah, siapapun yang hadir di pengajian ulun, selamatkan kami semua dari kesyirikan dan masukkan kami bersama-sama dalam surga. Amin. Itu jalan kedua. Ulun kada khawatir menekan supaya orang menerima pahaman yang ulun sampaikan. Itu hak wewenang Allah. Rahasia taufik hidayah Allah. Nangis beliau. Kayak apa guru? Jangan mengaji lagi lah Ustaz. Itu yang mengatakan Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di atas. Ustaz itu hanya membaca Quran tanpa pakai terjemah. Sampai tabayang belum berwaktu berdua itulah Allah Ta'ala dalam hati pian di atas langit. Jangan membayangkan Allah Pak. Nangis ini memeluk Pak Ibu hanya sidin dia jauh. Terima kasih Ibu. 80 tahun umur. Hilangkan syirik. Syirik itu dosa paling besar dari seluruh dosa. Karena hubungannya langsung kepada Allah. Nah ini mah kita belajar ini. Allah tidak perlu dengan ciptaannya. Kalau Allah perlu, berarti ciptaannya itu mendatangkan manfaat bagi Allah. Karena Allah perlu dengan ciptaannya. Orang maulah usaha. Apabila maju, usaha itu mendatangkan manfaat bagi dia. Ya kan? Apakah Allah sama dengan makhluk ambil manfaat? Semua manfaat itu untuk hamba-hamba.
atau karena menolakkan mudarat. Kalau Allah telah ada menciptakan langit, kasihan Allah kan di tempat. Nah, mudaratlah bagi Allah kalau Allah telah menciptakan langit. Tempat Allah ada, mudaratlah ada seperti itu. Dengan terbuka dijelaskan dulu, Allah tidak terikat dengan ciptaannya. Ciptaannya yang selalu perlu Allah. Sekira-kira tiada sempurna ia, sekira-kira tiada sempurna ia Allah, melainkan dengan memperbuat dia. Ada seperti itu. Berarti Allah Ta'ala ada sempurna lah kalau Allah Ta'ala tidak menciptakan langit. Allah Ta'ala sudah maha sempurna. Menciptakan langit itu membuktikan kekuasaan Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala menciptakan langit karena Allah hendak bertempat di langit. Berarti Allah Ta'ala perlu ciptaannya. Berarti ciptaannya mendatangkan manfaat bagi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah agama yang sangat berat. Atau menghukumkan dia Allah, menghukumkan wajib sembahyang supaya Allah Ta'ala disembah. Kalau kita sembahyang manfaatnya untuk kita, kalau tidak sembahyang mudaratnya dari untuk kita juga. Kenapa maka Allah mewajibkan sembahyang? Supaya kita selamat. Kenapa maka sembahyang? Supaya kita disiplin. Kenapa maka sembahyang? Supaya kita sehat. Kenapa maka sembahyang? Supaya kita patuh. Kenapa ya guru Allah Ta'ala menyuruh sembahyang? Tanyakan kepada Allah Ta'ala. Kalau banyak pertanyaan. Karena kayak Bani Israel katanya minta lupa sulit. Pokoknya Pak Ibu coba kita amati baik-baik. Kita sembahyang Pak. Sebelum sembahyang apa? Bodoh. Ya kan? Bodoh. Sebelum berwudu kau isi segalanya terikat kan? Kalau kada bersih bahaya tuh wudunya bisa kada sah. Nah, kebersihan, kesucian karena keterikatan kita dengan sembahyang. Kedisiplinan, keterikatan kita dengan sembahyang. Tahu ini adalah sudah fajar lewat 9 subuh. Tahu ini sudah tengah hari, ini dekat zuhur. Tahu ini sore hari, ini waktu asar. Tahu ini tenggelam matahari lewat maghrib. Tahu ini sudah malam hari lewat isya. Coba lihat orang kali sembahyang. Tahu ini mana? Hanya orang yang sembahyang pagi di situ. Hanya orang memelihara sembahyang yang bersih dan suci. Coba bila orang apa sembahyang, berhubung pada pernah. Ia membaca muka 3 kali setiap sembahyang, kali 5 berapa kali membaca muka? Pengantutan pulang. Luar biasa. Dan tiada berkehendak ia Allah kepada zat tempat berdirinya. Nah, jelas kalimat Allah Ta'ala tiada berkehendak, tiada perlu ia Allah kepada zat tempat berdirinya. Allah Ta'ala tidak bertempat di langit, Allah Ta'ala tidak bertempat di atas. Itu garis bawahnya. Dari karena panjang lebar kalau belum teruskan keterangannya. Nah, malam ini pengajian kita masalah Quran, kita sambung minggu depan, dan pengajian kita masalah Allah ada berdoa. Kitabnya kitab Datuk Lampaya. Kalau hendak kita dapat berkah kurang bapak rahmat, jangan dapat lalu lawan pahaman meragukan rahmat. Dan kita bantu jadi petunjuk bagi kita semua. Mudahan kita tak kumpul lawan wali-wali Allah. Al-Fatihah. Ya.
Pakistan. Maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi alaihi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma fi ilmillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد قدر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ورق الاشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رمل الكبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد القلوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد انفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والاخره. وصلوات الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الأمور المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين والإخوان أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أن توصل وأن ترزقنا ما قرأنا من هذه الصلوات إلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأن تقضي حاجاتنا وأن تقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.